Baik rekan-rekan wartawan sekalian, media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami dari Polda Lampung akan menyampaikan informasi berkaitan dengan peristiwa meninggalnya siswa SPM Polda Lampung beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolda Lampung untuk atas nama seluruh personil Polda Lampung menyampaikan turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum atas berpulangnya almarhum, dan yang bersangkutan juga merupakan salah satu putra terbaik yang telah mengikuti seleksi dan diterima sebagai siswa Sekolah Polisi Negara di Polda Lampung. Atas peristiwa ini kami saya bersepakat bahwa kita harus membuat jelas peristiwa ini, membuat terang peristiwa ini, dan salah satu wujud keseriusan kami adalah kami membentuk tim khusus untuk menyelidiki, mendalami peristiwa ini, apa yang terjadi, yang diketuai oleh Bapak Wakapolda, kemudian Irwasda, Kabid Propam, Karo SDM, Kabid Dokes, tim khusus yang kita bentuk. Nah, untuk transparansi dalam penanganan ini, kami pun mengajak pihak eksternal. Di sini sudah hadir dari Kompolnas, ada Beni Mamoto, ada Bu Pungki, kemudian dari Ombudsman Perwakilan Lampung, ada Pak Nur, kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia, dan nanti juga mungkin akan hadir dari Ikatan Dokter Forensik Indonesia untuk bisa bersama-sama membantu kami membuat terang. Dan tentunya harapannya adalah proses ini menjadi lebih komprehensif, ya, lebih komprehensif dan bisa diterima oleh masyarakat, transparan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Pada kesempatan ini juga kami membuka ruang bagi masyarakat atau siapapun termasuk keluarga almarhum, apabila ada informasi lain yang belum disampaikan kepada kami membuka pintu seluas-luasnya untuk bisa menampung, untuk menambah pengayaan informasi dalam pelaksanaan tugas kami dalam upaya membuat terang peristiwa ini. Kemudian yang terakhir, karena hasil otopsi belum disampaikan oleh pihak rumah sakit Adam Malik, untuk itu mari sama-sama kita menunggu hasil otopsi itu, dan apapun hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Apapun hasilnya juga nanti akan kita diskusikan. Kemudian juga kepada masyarakat juga silakan apabila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan proses-proses yang sudah kami lakukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pihak eksternal, saya persilakan. Pak Kapolda, izin dari Kompas TV, kira-kira kapan hasil otopsi bisa diterima oleh Polda Lampung dari Rumah Sakit Adam Malik? Dan sejauh ini satu lagi,
Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Lampung dalam proses penyelidikannya? Ya, dalam proses penyelidikan baik itu yang dilakukan secara internal oleh Propam maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, khususnya adalah rekan-rekan almarhum yang pada saat kejadian bersama-sama dengan almarhum, menolong almarhum sampai dengan menolong ke rumah sakit Bayangkara. Ini sudah kita ambil keterangan, dan kembali lagi kita menunggu hasil otopsi. Ya, kita menunggu hasil otopsi dan komunikasi dari rumah sakit Bayangkara Lampung kepada rumah sakit Adam Malik saya rasa masih tetap dilaksanakan untuk bisa mengetahui secara pasti kapan itu bisa diinformasikan. Izin Pak dari Metro TV Pak, itu kan sudah diperiksa nih 30 saksi nih kabarnya. Dari hasil pemeriksaan itu ada indikasi nggak yang terkait dugaan dari pihak keluarga korban? Penganiayaan. Ya. Penganiayaan. Dugaan-dugaan itu semua ada, tapi kembali lagi rekan-rekan sekalian, kita menunggu hasil otopsi. Karena apa? Hasil olah TKP, hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada yang menolong korban semuanya yang di SPM tadi, itu harus bisa kita cocokkan dengan hasil otopsi. Ya, harus bisa kita cocokkan. Intinya supaya tidak ada spekulasi, ya, supaya tidak bias, ya. Jadi kita sepakat, kita menunggu itu semua. Aku mau flashback sedikit pada peristiwa di rumah sakit itu. Pihak keluarga mengatakan bahwa dilarang sama pihak Bayangkara untuk melihat kondisi si Adven. Apakah benar dan memang seperti itu prosedur atau seperti apa? Bagaimana? Pihak keluarga ketika di rumah sakit itu ketika di dilarang. rumah sakit Bayangkara dilarang untuk melihat kondisi si Adven, maka mereka memutuskan untuk melakukan otopsi di Medan. Apakah benar? Apa memang seperti itu prosedurnya atau seperti apa? Saya rasa ini yang perlu diluruskan. Jadi begitu dibawa dari SPN ke rumah sakit Bayangkara sekitar jam 21, kalau tidak salah, paman korban itu baru datang, karena ada di Lampung Timur, ya, ada di Lampung Timur, datang diperlihatkan. Jadi tidak ada kita larang, kita perlihatkan. Termasuk pada saat jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Adam Malik pun dibuka, diperlihatkan. Tidak ada yang dilarang. Jadi tolong itu diluruskan. Ya. Ada lagi? Pak Kapolda, kan informasi dari keluarga itu kan korban dianiaya oleh Brigadir Irwan itu dan kawan-kawannya. Dan Brigadir Irwan kan sudah diperiksa. Nah, hasil pemeriksaan itu benar nggak Pak? Ya, ini masih dalam pendalaman, ya, masih dalam pendalaman karena peristiwa ini kan harus kita kumpulkan dengan alat bukti yang ada. Rekan-rekan korban sebelah kamar satu peleton itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian berkaitan dengan dugaan luka-luka yang ada ternyata juga sama dengan yang dialami oleh rekan korban. Itu karena latihan fisik. Jadi segala informasi kami tampung dan akan kami dalami. Tentunya kita semua harus bersabar menunggu hasil otopsi dari rumah sakit Adam Malik. Izin Jenderal lebih ke Kompolnas Jenderal. Izin Pak, terkait dengan hasil pemeriksaan kita hari ini mendatangi lokasi dan juga pemeriksaan saksi atau yang lainnya Pak. Apa yang bisa kita sampaikan dari Kompolnas sendiri terkait dengan kasus ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami dari Kompolnas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kapolda yang sudah bergerak cepat membentuk tim khusus, kemudian juga memberi ruang kepada pengawas eksternal
untuk datang ke TKP, untuk mengikuti rekonstruksi, untuk melakukan pendalaman dengan saksi-saksi di TKP maupun teman tempat tidur yang berdampingan dengan korban. Itu sudah kami dengar semua, dan tadi dilengkapi dengan gelar perkara oleh Kabid Propam dan Direktur UU. Jadi dalam kaitan ini kami dari Kompolnas tentunya mencermati tahapan yang dilakukan dalam penanganan kasus ini. Itu satu. Kemudian kedua, soal substansi ini memang berkaitan dengan hasil otopsi, karena hasil otopsi akan menjawab penyebab kematian. Jadi pendekatan penanganan kasus ini secara scientific crime investigation itu tidak bisa dibantah. Oleh sebab itu, sambil menunggu proses otopsi nanti selesai, hasilnya disampaikan kepada penyidik, proses pemeriksaan pendalaman ini masih terus berjalan, dan tentunya ada saatnya nanti dari Bapak Kapolda akan merilis hasilnya. Dan di sini tentunya hadir juga dari ID, dari Ombudsman, semua juga mengikuti bagaimana proses penyelidikan yang sedang dilakukan ini. Jadi mohon bersabar teman-teman semua, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama hasil otopsi sudah keluar, sehingga nanti jawabannya itu penyebab kematian adalah ini. Nanti korelasinya dengan kesaksian itu tentunya akan didalami kalau memang diperlukan pendalaman lagi. Ada rekomendasi nggak Pak? Terkait dengan Dari kita Pak, rekomendasi buat Polda Pak? Ya, jadi dalam konteks ini tentunya kalau rekomendasi dari Kompolnas, seperti contohnya ya, di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia ini kami sudah berkunjung di beberapa tempat. Di antaranya adalah memang perlu dalam rangka pemantauan pelaksanaan pendidikan, pengawasan kepada siswa, diperlukan dukungan teknologi seperti CCTV itu harus ada di mana-mana, sehingga nanti perilaku dari siswa sendiri bisa terpantau, sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran. Di sisi lain pembina pun terpantau kalau dia melakukan kekerasan. Ini salah satu poin. Tidak hanya di sini, kami sudah berkunjung ke beberapa SPN, bahkan Kapol, itu juga menjadi salah satu atensi kami. izin Pak, terkait satu lagi rumah duka almarhum, apakah sudah kita datangin atau seperti apa Pak? Kami kebetulan baru tadi malam dini hari kami sampai sini untuk mengejar kami buat rekonstruksi tadi. Tentunya nanti kami akan jadwalkan, kemudian kami juga akan ke Medan. Mungkin kami juga perlu mendengar dari keluarga korban. Tetapi setidaknya yang terdekat adalah pamannya sendiri yang ada di sini, yang sejak awal ada di sini, yang ada di Lampung Timur. Oke. Izin satu lagi Bu, untuk ke Bapak Kapolda, izin Pak Kapolda, saya Rama dari Kompas TV, terkait dengan Laporan. keluarga akan melakukan pelaporan ke Propam Lampung. Tanggapan kita sendiri dari Polda Lampung seperti apa Pak? Ya, pihak keluarga akan membuat laporan. Kami persilakan, ini kan salah satu bentuk mungkin dari pihak keluarga ingin mencari keadilan atas apa yang dirasakan oleh pihak keluarga, dan kita akan tangani ini secara objektif, profesional, dan transparan. Ya, kita akan tangani sebaik-baiknya. Terima kasih Jenderal.